Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anna Allah ya'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dunya wal dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal wal ilmu al muta'alliqu bi jam'il wajibat wal jaizat wal mustahilat. Bahasan berikutnya adalah akan membahas wajibnya Allah bersifat ilmu. Qauluhu wal ilmu. Ayo. Oke. Qauluhu wal ilmu hiya sifatun sifat wujudiyah qaimatun berdiri bidzati ta'ala tata'alaku yang berta'aluk bisyai'i dengan sesuatu ala wajhi ihatah atas jalan ihatah ala ma huwa bihi atas perkara huwa yang ada ilmu di dalamnya duna sabki khafai tanpa didahului oleh kesamaran. Pada seperti ini kalau berkata Syekh Al-Kamal bahwa adapun ini ta'rif itu ahsanu lebih bagus lima daripada ta'rif kalau yang mengatakannya Sa'adu Sa'adudin wa ghairuhu dan selain Sa'adu min annahu dari sesungguhnya ilmu itu sifatun wujudiyatun qaimatun billahi ta'ala yang kasyu bihil ma'lum ala ma bihi di annahu karena sesungguhnya ta'rif Wal ilmu kemudian akan membahas sifat ilmu. Ilmu itu apa? Ilmu itu ya sifatun. Ilmu itu sifat wujudiyatun qaimatun bidzat. Ilmu itu sifat yang berdiri pada zat, yang ada pada zat. Ilmu itu sifat
yang wujudiyah itu wujud yang apabila dibukakan hijab kita akan bisa melihat sifat ilmu. Kalau yang tertulis di kitab ini bukan ilmu, namanya apa? Maklumat. Kalau ilmu itu sifat yang berdiri pada zatnya sesuatu. Maka Allah wajib bersifat ilmu, artinya pada zatnya wajib berdiri sifat. Ini adalah pendapatnya Ahlussunnah wal Jamaah. Beda dengan pendapatnya orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Allah tidak bersifat ilmu, tapi bersifat alim. Ilmunya enggak ada, tapi bersifat alim. Kalau kita Ahlussunnah wajib mengimani bahwa Allah pada zatnya berdiri sifat ilmu. Berdiri itu bukan begini, bukan kayak tiang listrik lagi. Berdiri itu maknanya tetap atau ada pada zatnya. Ilmu itu sifat yang punya ta'alluq, kayak sifat kudrat dan iradat, sifat yang menta'alluqi sesuatu atau sifat yang punya kerja, sifat yang punya tuntutan pada perkara yang lain. Dan sifat itu ta'rifnya apa? Sifat itu ta'rifnya menuntut zat. Tidak bisa ada sifat tanpa adanya zat. Nah, kalau sifat itu menuntut yang lain selain zat, berarti namanya sifat itu sifat yang punya ta'alluq atau kerja. Kalau disebut begini, seseorang itu bersifat ilmu, orang itu punya pengetahuan, berarti pada dirinya orang itu berdiri sifat ilmu. Maka akan dituntut dia tahu apa. Kalau ada sifat ilmu pasti nuntut tahu apa. Lah, nuntut tahu apa itu namanya apa? Ta'alluq itu. Kalau nggak nuntut sesuatu berarti sifat yang nggak punya ta'alluq. Kalau nuntut sesuatu yang lain berarti sifat itu punya ta'alluq. Kayak kemarin kudrat, sifat kuasa. Kuasa apa gitu. Sifat kehendak, menghendaki apa gitu. Beda sama sifat putih. Tembok itu putih, ya udah putih aja, nggak memutihkan apa kan, nggak, karena putih itu nggak punya tuntutan, nggak punya kerja gitu. Jadi sifat itu hanya berdiri pada zat tanpa punya tuntutan yang lain. Tapi kalau sifat itu punya tuntutan yang lain, berarti sifat itu sifat yang punya ta'alluq. Lah tuntutannya apa? Ilmu itu ta'alluqnya apa? Yang dikerjain ilmu apa? Atau yang diketahui itu apa? Tata'allaqu bisyai'. Ilmu itu mengetahui tentang sesuatu. Sesuatunya itu apa? Ya yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Ilmu adalah sifat yang berdiri pada zat, yang dengannya zat itu akan mengetahui yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Itu namanya berilmu. Tata'allaqu bisyai' ala wajhi ihatoh. Mengetahui sesuatu dari arah yang meliputi alama huwa bihi, yang mana sesuatunya itu diliputi. Artinya diliputi itu apa? Disingkap. Meliputi itu bahasa Indonesianya apa? Pengertiannya apa meliputi itu? Menaungi, menyelimuti. Nah. Meliputi itu menyelimuti atau
disebut namanya ala wajhi ihatoh. Atau itu keseluruhan gitu loh, menyelimuti keseluruhannya, apapun yang bisa diketahui itu ada, itu bisa diketahui, apapun juga, segala sesuatu yang bisa diketahui, segala sesuatu apapun itu diketahuinya gitu. Artinya nggak ada sesuatu pun yang terlewat, semua terliput di dalamnya, semua diselimutinya gitu. Ala ma huwa bihi, atas keadaan yang sesuai dengan sesuatu itu. Ini meja, ya diketahui sebagai meja, nggak ada yang salah gitu loh. Nggak ada ini meja taunya kursi, nggak ada. Itu namanya tahu tapi nggak sesuai dengan keadaannya. Tahu apa orang, ya tahu dia orang. Tahu kafir, ya tahu dia kafir. Nggak ada pengetahuan yang keliru, nggak ada. Nggak ada yang nggak sesuai gitu loh. Apa yang ditemukan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Itu namanya ilmu. Duna sabakil khaufa, yang tidak didahului dengan kesamaran, tidak didahului dengan kebodohan, enggak didahului dengan ketidaktahuan. Jadi Allah adalah zat yang bersifat ilmu, maknanya Allah mengetahui tentang segala sesuatu sesuai dengan keadaannya sesuatu itu tanpa didahului kesamaran atau kebodohan gitu. Maka ta'rif ini ta'rif yang sempurna gitu, artinya enggak menimbulkan pertanyaan lagi, enggak ada iskal, enggak ada hujah, enggak ada bantahan untuk ta'rif ini. Ini ta'rif yang disebutkan oleh Syekh Al-Kamal. Ini lebih bagus daripada ta'rif yang dipakai oleh Imam Sa'duddin Al-Tastazani ataupun yang lain-lainnya, yang mereka membuat ta'rif lain. Apa ta'rif ilmu menurut yang lainnya? Huwa sifatun wujudiyatun qaimatun bidzati ta'ala, sama sifat yang wujudiyah yang ada pada zatnya Allah, yang ta'aluknya itu yankashifu bihal ma'lum, yaitu menyingkap atau membuka dengannya terbukanya segala sesuatu yang bisa diketahui. Dengan adanya sifat ilmu terbukalah sesuatu yang bisa diketahui. Kalau tadi kan adanya sifat ilmu terliputilah segala sesuatu, ternaungilah segala sesuatu. Kalau ini terbukalah segala pengetahuan, terbukalah segala yang bisa diketahui. Alama huwa bihi, sesuai dengan keadaan pada sesuatu itu. Ini ta'rif menurut ulama yang lain. Jadi ada dua ta'rif nih. Yang satu mentakrif ilmu itu adalah sifat yang meliputi segala sesuatu sesuai keadaannya. Ada yang mentakrif ilmu itu sifat yang menyingkap atau membuka sesuatu itu. Kalau tertutup, apa yang di dalamnya nggak bisa diketahui. Kalau terbuka, jadinya apa? Jelas gitu loh. Artinya yang dengannya jelaslah segala sesuatu. Terbuka segala sesuatu atas sesuai dengan apa keadaannya perkara tersebut. Terus karena ta'rif ini qad diperselisihkan alaihnya atasnya diwujudin dengan beberapa cara. Berwajah minha darinya anak takdir semuanya ibarat min infisyah. Lafaz infisyah itu yulimun beri salah paham sarfal khafa'i dan umumnya samaran. Ya anau karena infisyah itu dulu syekh jelasnya sesuatu pada khafa'i setelah samar. Kadalika
Ta'rif yang kedua ini jadinya ada iskal, ada yang menimbulkan beberapa pertanyaan gitu loh. Yang namanya tersingkap atau terbuka itu biasanya ya tertutup dulu gitu loh. Kalau terbuka itu biasanya tertutup dulu. Artinya zuhuru syai', nyatanya sesuatu setelah tadinya tidak nyata. Jelasnya sesuatu setelah tadinya enggak jelas gitu loh. Maka kalau di ta'rif yang demikian nanti ada yang iskal, berarti nanti akan didahului nggak tahu dulu dong Allah gitu loh. Allah pernah nggak tahu, terus dengan sifat ilmunya Allah mengetahui gitu. Maka makna ini adalah makna yang muhal atau mustahil bagi Allah. Kalau dimaknai begini berarti ilmunya baru dong. Pernah nggak tahu terus jadi tahu, pernah tertutup terus terbuka, pernah nggak jelas terus baru jelas. Ini makna ini bisa memberikan paham nanti Allah itu pernah nggak tahu terus jadi tahu. Maka ta'rif yang kedua ini banyak yang iskal, banyak yang membuat sanggahan. Terus sanggahan lainnya, wa minha ana ta'dir ibarah bil ma'lum dan lafal ma'lum, itu yang tadi memberi kepahaman. Ana sifatal ma'lumiyah, semua sifat maklum yang diketahui itu sabitatun, sudah tetap lahu bagi Allah qabla inkishaf, sebelum inkishaf. Ma'anaha, bersamaan semuanya maklumiyah itu lantas itu tidak tetap lahu bagi Allah illa ba'dahu, kecuali setelah inkishaf. Wa illa, seandainya seperti itu, maka pasti ada inkishafnya Allah Ta'ala itu tahsilan lil hasil wa huwa muhalun. Yang kedua lagi, iskalnya lagi menyingkap maklum. Menyingkap maklum itu membuka sesuatu yang bisa diketahui. Maka akan jadi akan dipahami dari ta'rif ini apa? Sifat maklumiyah itu sabitatun qoblal inkishaf, itu sudah ada pada Allah sebelum tersingkap. Kayak ginilah, memorinya udah terisi gitu. Begitu dihidupkan, dia loading. Loading itu apa? Membaca memori gitu. Bukan mencari pengetahuan, tapi sudah ada pada dirinya. Maka dengan sifat ilmu itu dibacalah sesuatu yang tersimpan tadi, loading dulu gitu loh. Berarti kalau begitu nanti jadinya tahsilul hasil. Artinya ada sesuatu yang sudah diketahui tapi dicari tahu lagi gitu maksudnya. Paham nggak? Dibuka itu berarti tadinya udah ada di dalamnya, kemudian dibuka, berarti ada dua kali kerja gitu maksudnya. Ada pengetahuan yang udah tersimpan, tapi untuk jadi jelasnya pengetahuan itu perlu dibuka lagi. Maka jadilah namanya tahsilul hasil gitu. Kayak kamu sudah tahu tentang sesuatu, tapi ketika kamu mau menyebutkannya, kamu perlu mengingatnya dulu gitu loh. Lah, mengingat itu berarti membuka pengetahuan, memori gitu loh maksudnya. Nah kalau itu bagi Allah, Allah perlu membuka memorinya dulu untuk jadi ilmu, berarti tahsilul hasil gitu loh. Dua kali kerja kalau begitu. Kalau kita memang namanya diisi memorinya,
Kalau mau tahu ya diingat. Saking banyaknya memori kamu yang tersusun-susun, maka untuk membukanya perlu diingat apa ya. Oh si anu. Ente punya ilmu macam-macam lah, punya ilmu matematika, ilmu biologi, ilmu fisika, ketika mau membuka sesuatu pengetahuan kamu ingat dulu, oh ini begini caranya nih. Nah, itu mengingat itu maknanya membuka sesuatu. Kalau begitu bagi Allah namanya tahsilul hasil, jadinya mustahil. Itu bantahan kedua tuh, kalau disebutnya maklum, membuka maklum, atau mengingat sesuatu yang sudah diketahui. Terus Peminta sebagian dari pembantahan anal maklum, semuanya lafal maklum itu mustaqun dicetak minal ilmi dari lafal ilmu. Wan mustaku ataupun lafal dicetak itu mutawakifun berhenti ala mustaq minhu atas sesuatu yang dicetak darinya. Wa minal muqarrar semuanya telah ditetapkan anal mu'arraf sesuatu yang ditakrif itu mutawakifun berhenti ala ta'rifihi, bisa diketahui ala ta'rifihi atas ta'rifnya. Waqad uhida fihi, waqad uhida dan diambil fihi di dalam ta'rif ma huwa mutawaqqafun alaih. Fa'adda maka mendatangkan abal amru apa perkaranya ila anakulan salah satu minhuma dari ta'rif wal mu'arraf itu mutawaqqifun berhenti al akhar atas yang lain wa huwa daurun. nah, yang ketiga akan terjadi dor. Mengingat ilmu, mengingat sesuatu yang telah diketahui. Padahal yang namanya ilmu itu nggak bisa lepas dari yang diketahui. Kalau ada ilmu pasti ada yang diketahui. Ini keduanya tawakuf, keduanya apa? Sudah nggak bisa dipisahkan lagi, berhenti udah. Ketetapan yang sudah pasti, kalau ada ilmu ya pasti ada maklumat. Nah kalau nantinya disebutkan yan kasyifu bihal ilmu, yan kasyifu bihal maklum, menyingkap ilmu, kayaknya kedua ini berbeda perkara, hingga yang satu tergantung pada yang lainnya. Maka akan jadinya nanti dipahami, bisa memahamkan pada perkara yang disebut daur. Daur itu berputar. Disebut ilmu tergantung pada maklum. Adanya maklumat harus diketahui dulu. Artinya kayak ayam dari telur, telur dari ayam, itu muter tuh. Ayam itu dari telur, telur dari itu muter. Disebut ilmu karena adanya maklumat. Disebut maklumat di situ karena tergantung pada adanya ilmu. Ini kalau maknanya demikian nanti bisa jadi dor kalau dipahami apa? Yan kasyif bihal maklum. Maka ta'rif ini menimbulkan adanya 3 iskal, 3 bantahan gitu. Yang satu bantah didahului nggak tahu, yang kedua bantah apa? Tahsilul hasil, karena mengingat sesuatu yang sudah ada pada dirinya namanya tahsilul hasil. Yang ketiga akan jadinya daur atau berputarnya sesuatu. Allah disebut berilmu nanti karena membuka maklum. Allah itu berilmu ya, tapi harus dibuka dulu maklumnya, diingat dulu. Jadi tergantung sesuatu pada sesuatu yang lainnya dengan berputar, namanya dor. Terus waqad ujiba, dijawab nih. Waqad ujiba dan telah dijawab an hadal umur iskal ini pertanyaan
hadis ma la yahtas, perkara yang tidak butuh dijawab untuk jawaban itu Allah lebih baik daripada yahtas yang butuh lahu pada jawaban. Wa fi qaulihim, dan di dalam ucapan ulama tata'ala kubisya ilahirihi atau yang kasih tujuan maklum ilahirihi, isyaratun itu isyarat ila ta'alukihi, pada ta'aluknya si ilmu at-tanjisil qadim bahwa terus berhenti. Jawabnya apa? Ya ini kalau bagi Allah nggak usah dijawab gitu loh. Karena bagi Allah makna-makna itu jadinya semuanya mustahil gitu. Allah berilmu, perlu mengingat dulu apa yang diketahui itu mustahil. Terus tahsilul hasil juga mustahil, itu maksudnya. Terus terjadinya daur pada ilmu dan maklumat juga mustahil. Maka ini sebenarnya nggak usah dijawab, yang bagus itu. Kenapa? Karena itu semua nggak mungkin kalau menjadi sifatnya Allah, kecuali jadi sifatnya makhluk. Mungkin bisa demikian tuh. Kalau ilmu itu jadi sifatnya makhluk, yang maknanya menyingkap sesuatu. Tapi kalau itu bagi Allah, maka ini hukumnya semuanya mustahil. Jadi mau pakai ta'rif yan kasyifu biyal maklum ya boleh, mau pakai ta'rif tata'aluk bisyai juga boleh. Yang penting kamu bisa tanggung jawab. Kalau ada orang yang nanya, kamu bisa jawabnya gitu loh. Oh, saya mau pakai ta'rif yang kedua aja lah. Apa ta'al apa yan kasyifu bihal maklum, Allah itu menyingkap segala yang bisa diketahui boleh, tapi kalau ada yang nanya kamu harus bisa jawab gitu. Kalau nggak mau ada yang nanya, ya pakai ta'rif yang pertama tata'alaku bi syai'. Nah, beres sudah. Jadi nanti boleh pakai ta'rif yang pertama, boleh ta'rif yang kedua. Kenapa? Dua-duanya yang ta'rif, yang membuat ta'rif adalah imam, bukan makmum gitu loh. Lah imam membuat ta'rif kan jelas. Karena namanya ta'rif itu harus jami'an mani'an, harus mengumpulkan sesuatu dan mengeluarkan sesuatu yang lainnya hingga jadi sebuah tanda atau jadi sebuah pedoman. Jadi boleh pakai dua ta'rif tersebut, tinggal kamu yang pilih mana yang gampang untuk kamu pahami. Nah, ta'aluk yang dua ta'aluk ini yan kasyifu biyal maklum atau tata'alaq bisyai' itu isyaratun ila tanzizil qadim. Ini ta'aluknya adalah isyarah bahwa pengetahuannya ini adalah tanzizil qadim. Allah nyata mengetahuinya ini tidak ada permulaannya. Kapan mulainya Allah tahu? Ya nggak ada mulainya. Beda sama ta'aluk yang sebelumnya. Kalau ta'aluknya ilmu hanya satu ini, yaitu tanzizil qadim. Apa tanzizil qadim itu? Wa ta'aluku bisyai' bil fi'li azalan. Allah mengetahui nyata tentang sesuatu dengan sifat ilmunya itu azali, enggak ada permulaannya. Walaysa lahu illa hadza ta'alluq, maka dalam ilmu enggak ada yang lain kecuali ta'alluq tanzizil qadim. Enggak ada suluhil qadim, enggak ada tanzizil hudus gitu. Adanya cuma tanzizil qadim. Kan yang sebelumnya ada ta'alluq apa? Tanzizil qadim, ada suluhil qadim, ada tanzizil hudus lah. Berarti sudah kita bahas 3 macam ta'aluk tuh. Kalau pada kudrat berapa? 2 apa? Kudrat apa? 2 apa? Suluhil qadim, tanzizil
kudus kudrat. Kalau iradat suluhil qadim sama tanzizil qadim. Beda nih. Kalau kudrat suluhil qadim sama tanzizil kudus. Kalau iradat suluhil qadim sama tanzizil qadim. Kalau ilmu hanya satu, tanzizil qadim. Nggak ada suluhi, nggak ada tanzizil hadis, nggak ada. Adanya cuma tanzizil. Artinya Allah itu nyata tahu segala sesuatu, nggak ada permulaannya. Andai ada ta'aluk suluhi, berarti Allah boleh tahu, boleh nggak tahu gitu loh. Kayak pada kudrat kan ada suluhil qadim, berarti Allah boleh bikin, boleh nggak bikin. Emang begitu kalau pada kudrat. Tapi kalau pada ilmu nggak bisa. Allah itu ya boleh tahu aja orang itu mau masuk surga atau mau masuk. Oh nggak bisa. Bagi Allah harus nyata tahu seseorang itu akan masuk surga atau neraka azali, nggak ada permulaannya. Bukan taunya itu setelah orangnya nongol baru Allah tahu. Sebelumnya ya boleh surga, oh ya nggak bisa. Itu boleh pada ta'aluk kudrat, boleh dibikin orang itu masuk surga, boleh dibikin masuk neraka. Tapi kalau di ilmunya jelas akan masuk surga atau neraka, jelas. Fir'aun neraka jelas, maka dibikinlah dia masuk neraka sesuai ilmunya. Terus isyaratun ila ta'ala tanzil qadim wa huwa ta'ala tanzil qadim ta'aluhu ta'ala Allah bi syai'in an syai' bil fa'li, dengan kenyataan azali. Wa laisa lidallahu bagi Allah illa hadza ta'aluku, kecuali inna ta'aluk. Wa laisa maka tidak ada lahu itu bagi Allah ta'aluk sulul qadim, sulul qadim wala tanzil hadis. Ilahkan berbeda lima bagi orang sama yang menyangka anallahu semuanya Allah memiliki dari kata ta'aluk dan sulul qadim atau tanzil hadis. Lima kata perkara yang lazamu yang harus ada di atasnya min disabihi ta'ala, dari sifatnya Allah Ta'ala terjadi dengan duduk. Lakinnahu, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ya, lakinnahu tetapi ilmu itu ya ta'alaku berta'aluk ilmu bisa dengan sesuatu qabla wujudihi, sebelum wujudnya syai' ala wajhin atas wajah, anahu semuanya syai' itu sayakun akan ada, wa ba'da wujudihi dan setelah wujudnya ala wajhin atas wajah, anahu kana sudah ada. Fatakbir maka ibarabikana au sayakun innama sebenarnya huwa itu tak bi'tibaril ma'lum, dengan melihat maklum, la bi'tibaril ilm, tidak melihat ilmu. Jadi nggak ada ta'aluk suluhil qadim, nggak ada ta'aluk tanzizil kudus. Ta'aluk tanzizil kudus ini begini, setelah nongol baru tahu gitu loh. Kayak ente lah, harim ente hamil, tahu nggak hamil? Yang akan lahir laki perempuan. Nah, tahu begitu lahir, oh laki, baru tahunya setelah nongol gitu. Nah sebelumnya ya boleh laki, itu nggak begitu bagi Allah, mustahil tuh. Mustahil ilmunya Allah mengetahui sesuatu demikian, mustahil. Beda sama orang-orang yang memahaminya demikian. Maka kalau emang Allah punya ta'aluk yang suluhil qadim atau tanzil hudus, berarti ada sesuatu yang pernah Allah nggak tahu terus jadi ini mustahil. Jadinya ada sesuatu yang bodoh bagi Allah. Tapi walaupun nggak ada ta'aluk suluhil qadim dan tanzil hudus,
Tetap apa yang Allah ketahui itu ya ada yang Allah ketahui nyata wujudnya, ada yang Allah ketahui belum nyata wujudnya, gitu. Yang Allah ketahui nyata wujudnya apa? Ya dirinya sendiri. Dirinya Allah sendiri itu nyata diketahui. Lah makhluknya ya diketahui sesuatu yang akan diwujudkan. Ketika nanti wujud ya sesuai dengan apa yang ada di ilmunya, gitu loh. Kayak contohnya insinyur mau bikin bangunan, terus bikin apa? Maket. Kamu tahu maket nggak? Ya, kalau mau bikin bangunan bikin apa? Maket itu apa namanya? Miniatur. Nah, miniatur itu bangunan yang serupa, yang nanti kalau wujud telah dibangun ya akan seperti ini nih, gitu loh. Tapi miniaturnya itu ada di dalam ilmunya, gitu loh. Nanti ketika wujud muncul bangunan ya sesuai dengan ilmunya, nggak ada yang meleset, nggak ada. Yang diketahui nanti Fir'aun akan kafir, ya waktu muncul ya kafir sesuai dengan yang di ilmunya, gitu loh. Jadi ada yang nyata Allah ketahui. Apa itu yang nyata Allah ketahui? Ya tentang dirinya sendiri itu nyata Allah tahu. Dan yang Allah ketahui akan muncul wujudnya seperti apa? Wujudnya makhluk yang akan diciptakan. Allah akan bikin kiamat, Allah akan bikin surga neraka, Allah akan bikin hisab. Itu barangnya aja yang belum nongol, tapi di ilmunya Allah jelas semuanya, gitu loh. Nggak ada yang nggak jelas, nggak ada. Kayak sutradara mau bikin film lah, di ilmunya apa? Jelas, nggak ada yang samar, nggak ada. Sebelum filmnya muncul itu di ilmunya sutradara udah jelas. Nanti yang jagoannya si Anu, penjahatnya si Anu, peran figurannya si Anu, udah jelas semua tuh. Cuman filmnya aja belum dimuncul. Kalau dimunculkan filmnya sesuai dengan yang di ilmunya sutra, itu gambarnya begitu. Jadi ada yang diketahui nyata, ada yang diketahui akan diwujudkan. Ini gambaran ini adalah gambaran pada maklumatnya, bukan pada ilmunya. Kalau di ilmunya semuanya nyata, gitu loh. Kalau maklumatnya ada yang nyata, ada yang akan diwujudkan. Itu di maklumat namanya. Maklumat itu yang diketahui. Kalau ilmunya nyata semua. Yang udah nongol ya nyata, yang belum nongol nyata di ilmunya, gitu loh. Karena ilmu sama maklumat itu kan lazim, tawakuf. Hanya udah muncul sama belum muncul, gitu aja. Kalau di ilmunya nyata semua, nggak ada di ilmunya nggak nyata, nggak ada. Terus Faidatun Wama terdiri siapa Rasulun seorang laki-laki Ilat Nusyajari pada Syekh Ibn Asyajari, bahwa dan Syekh Ibn Asyajari itu ala kursi, di atas kursinya liwa'ati untuk mema'idah nasihat. Yakrahu membaca tafsir qawli ta'ala, pada tafsirnya qawlu ta'ala kula syai'in wa fishan. Wa waqafa lalu berhenti si Rasul ala rasihi, di depannya Syekh Ibn Asyajari. Faqala kemudian berkata, ya hadha wahai Syekh, fama yaf'alu rabbuka, apa yang dilakukan oleh Tuhanmu al-ana sekarang. Fasakata kemudian berdiam Syekh Ibn Asyajari, wabata dan semalaman mahmuman pusing. Faro'a kemudian melihat Syekh Asyajari Ibn Asyajari al-Mustafa pada Rasulullah SAW. Pada kala kemudian menyebutkan Rasulullah lahu pada Syekh dalika, pada kala lahu dalik, pada kejadian itu wasa'alahu, dan bertanya Syekh Ibn Asyajari
yu'tiha wa la yaqtadiha yahfadu aqwaman wa yarfa'u akharina. Nah, ini ada riwayat nih, ada cerita nih. Ada satu ulama lagi ngasih tausiah sama santrinya, menjelaskan tentang berbagai perkara. Di antaranya jelasin satu ayat yang isinya kulla yaumin huwa fisyan. Allah itu pada tiap-tiap waktu ada dalam kesibukan. Allah itu pada tiap-tiap waktu ada dalam Allah itu ada dalam tiap keadaan. Gitu aja gampangnya. Setiap keadaan apapun yang muncul, di situ ada Allah. Di situ ada fiilnya Allah, gitu. Di situ ada iradahnya Allah. Tiap-tiap keadaan. Apa? Ya gerak kamu, diam kamu, duduk kamu, kedip kamu, nafas kamu, tiap keadaan kamu di situ ada kudrat iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah memunculkannya, Allah mengetahuinya, Allah menyaksikannya, gitu loh. Tiap-tiap waktu itu semua ada dalam setiap keadaan. Di situ Allah itu ada pada setiap keadaan. Kalau diartikan apa syan itu? Keadaan. Kan gampang artinya. Kalau diartikan Allah berada dalam kesibukan, nanti kayak nyerupai keadaannya makhluk. Lah Allah itu sibuknya apa? Nanti dijawab. Terus datanglah seseorang, tahu-tahu muncul di depannya syekh tersebut. Syekh ini namanya Syekh Ibnu Syajari. Ketika orang itu datang, tahu-tahu nanya, ya hadza ya fulan, saya mau nanya nih, yang dikerjakan Tuhanmu sekarang apa? Kalau tiap-tiap waktu dia itu ada dalam sebuah kesibukan, ada dalam setiap keadaan. Nah sekarang ngapain Tuhan kamu? Ini kayak pertanyaannya siapa? Kayak pertanyaan siapa? Hah? Kayak pertanyaannya ateis. Ateis pernah nanya begitu, kalau Tuhan ada di mana? Kalau Tuhan ada sekarang lagi ngapain? Itu ateis pernah nanya begitu tuh sama siapa? Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Terus Imam Ibnu Syajari ditanya begitu, diem dia. Semalaman mikir, lah Tuhan ngapain sekarang? Kok ada sekarangnya? Wong Tuhan itu nggak ada sekarang, nggak ada nanti, nggak ada dulu. Lah pertanyaannya kok Tuhan sekarang ngapain? Dia mikir semalaman tuh. Sampai dia dalam keadaannya melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang-orang yang peduli sama ilmu begini. Ketika dalam kesulitan, dia betul-betul dituntut sama pengetahuan untuk jawab, datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hal tersebut. Ketika lihat Rasulullah, Ibnu Syajari segera nanya, ya Rasul, tadi ada yang datang ke saya nanya begini. Terus ya, itu yang datang tadi Nabi Khidir. Oh, coba ini, nggak tanggung-tanggung yang nanya Nabi Khidir. Luar biasa yang datang. Jadi nanti kalau ada orang yang nanya tiba-tiba, jangan buru-buru dicaci. Makin lu nanya apaan, ngetes ya, nggak usah. Kalau bisa dijawab, nggak bisa diem aja, udah gitu aja. Kalau itu macam-macam, kalau nanya orang penting begini gimana terus ini? Yang nanya Nabi Khidir alaihissalam. Kata Nabi apa? Itu yang nanya Nabi Khidir, besok dia bakal datang lagi ke ente, bakal nuntut ente jawabannya. Kalau datang jawab. Nabi ngajari jawabannya. Apa jawabannya?
Faqul katakan lahu asyu'un biyadiha wala yubdiha. Setiap keadaan itu ada dalam tiap kudrat iradahnya Allah. Wala yubdiha, dan gak ada permulaannya. Kalau biyadiha maknanya Allah yang menciptakannya, dan pengetahuan Allah atas semua itu nggak ada permulaannya. Allah tahu atas tiap keadaan nggak ada permulaannya, dan tiap keadaan itu dimunculkan Allah tiap-tiap waktunya. Apapun yang muncul, tiap keadaan muncul atas kudrat iradahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ente yang ngaji serius, ya Allah yang nyiptain. Yang enggak serius, ya Allah yang nyiptain, gitu. Allah kedip kamu, ya Allah yang nyiptain. Melek kamu, Allah yang nyiptain. Setiap keadaan kamu semuanya ada di dalam kudrah iradahnya Allah, dan Allah mengetahui itu semua, tidak ada permulaannya. Bi khafdi aqwaman wa yarfa'u akharin. Kalau mau dilihat keadaannya nih, apa sih keadaan yang Allah munculkan tiap waktu? Kalau gerak diam maka keadaan biasa namanya. Tapi keadaan syariat yang mau kita lihat tiap waktu itu yang dimunculkan Allah apa? Allah menurunkan derajat suatu kaum dan menaikkan derajat satu kaum. Itu tiap waktu yang muncul itu. Jadi sekarang nih nanti mau nanya, saya sedang dinaikkan atau diturunkan? Kalau kamu diciptakan Allah cocok sama perintahnya, berarti sedang dinaikkan. Kalau diciptakan oleh Allah nggak cocok sama perintahnya, sedang diturunkan. Itu tiap-tiap waktu. Jadi Allah itu bikin film sendiri, kamu tinggal nonton gitu aja, gitu loh. Allah membuat aturan nih, hukum syariat. Terus Allah menciptakan makhluk. Maka syariat dan yang Allah ciptakan ini korelasinya apa? Kalau kamu mau lihat Allah menciptakan, memuliakan orang, ya lihat cocok nggak sama perintahnya, gitu loh. Kalau Allah menurunkan hambanya, berarti nggak dicocokkan sama perintahnya, gitu. Ini segalanya muncul atas kemauan dan kehendaknya sendiri. Kamu nggak ikut, kamu tinggal nonton, gitu maksudnya. Lah kalau saya mau lihat saya gimana? Sekarang lagi diangkat apa turun? Ya tinggal lihat kamu sedang dibikin Allah cocok sama perintah atau nggak cocok sama perintah. Kalau kamu cocok sama perintah, berarti kamu sedang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa? Orang yang lagi ngaji, ini sedang dinaikkan derajatnya. Kenapa? Sedang cocok sama perintahnya, ada dalam keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika nggak ngaji, sedang diturunkan derajatnya, gitu loh. Orang yang dibikin kafir, ada yang mukmin, ada yang maksiat, ada yang taat, ada yang sabar, ada yang nggak sabar, gitu loh. Ada yang tawadhu, ada yang nggak tawadhu. Ini Allah tiap waktu menjadikan ini pada hamba-hambanya. Setiap waktu. Kalau mau dilihat dari sisi syariat, kalau mau dilihat dari sisi adat, ya tiap keadaan apa saja. Lapar kamu, kenyang kamu, sakit kamu, sehat kamu, kuat kamu, lemah kamu, keadaan itu semua muncul atas kehendaknya Allah. Jadi kalau kita menyaksikan Allah itu sekarang lagi ngapain? Kayak pertanyaannya ateis, Tuhan sekarang lagi ngapain? Kata Imam Hanifah apa? Ketika dia di mimbar, Allah sedang menaikkan derajat saya dan menurunkan derajat kamu. Ya, itu yang terjadi tuh. Allah merendahkan satu kaum dan menaikkan kaum yang lainnya. Ini jawaban yang disampaikan Rasulullah kepada Imam Asy-Syajari.
Kula yaumin huwa fisyan, tiap-tiap waktu Allah ada pada tiap keadaan. Artinya tiap keadaan diciptakan Allah dan diketahui tidak ada permulaannya. Terus Asbahah, maka pagi-pagi masruran dalam keadaan senang. Fa'atahu, maka mendatangi Syekh Ibnu Asy'ajari pada Nabi Khidir. Fa'atahu, maka datang Khidir pada Syekh Ibnu Asy'ajari wa'ada, dan mengulangi alai atas Ibnu Asy'ajari as-su'ala, pertanyaannya. Fa'ajabahu, maka menjawab Syekh Ibnu Asy'ajari pada pertanyaan bidzalika, dengan jawaban tadi. Faqala, maka berkata Khidir lahu pada Ibnu Asy'ajari, "Shalli, bacalah salawat alaman atas orang alamaka yang telah mengajari kamu." Bansarafa, lalu pergi sahabat Al-Khadir musian dalam keadaan tergesa-gesa. Pagi-paginya cerah, alhamdulillah. Udah ada jawaban dari Rasulullah SAW. Terus dia mendatangi majelisnya langsung. Ke majelis lagi, siap lagi, kumpulin santri-santrinya. Gak lama Nabi Khidir datang lagi, kemudian nanyain masalah itu lagi dan dijawab oleh Ibnu Asy'ajari sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Khidir, oh iya, lo yang ngajarin Nabi selawat ente, sama yang ngajarin ente, gitu langsung. Menunjukkan apa yang ngajarin adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Nabi Khidir pergi dengan cepat. Terus wal murad, yang dikehendaki bisya'ni, dengan sya'ni itu al-ahwal, keadaan. Wa qaluhu, adapun ucapannya yubdiha, makna yubdiha ay yudhiruha, menampakkannya. Wa qaluhu, dan adapun ucapannya Nabi wala yabtadiha ay la yasta'nifuha, tidak membuat pertama kali ilman. Famakna qaulihi, adapun makna qaulihi, ucapannya Nabi kula yaumin wa fi sya'an, qauluhu qaulu ta'ala kula yaumin wa fi sya'an, ai kullu waqtin, setiap waktu, huwa Allah Ta'ala itu fi amrin, dalam perkara, yudhiruhu, menampakkan Allah pada perkara tersebut, ala wifqi ilmihi wa iradatihi azalan. Nah, terus dijelaskan sama ulama nih. Maksudnya apa sih? Maksudnya asyu'un itu adalah al-ahwal, tiap-tiap keadaan. Wa qalu yubdiha, itu yadharuha, Allah mendohirkannya. Ya Allah tiap-tiap waktu itu mendohirkan sesuatu. Allah mendohirkan tiap keadaan. Wala yabtadiha ali wala yasta'nifuha, tidak ada permulaan sesuatu itu di dalam ilmunya Allah. Maka makna yang harus dipahami dari ayat ini adalah kulla yaumin huwa fi syan, artinya kulla waqtin, tiap-tiap waktu, huwa fi amrin, tiap-tiap waktu Allah itu dalam perkara, Allah itu menyatakan perkara. Tiap-tiap waktu itu perkara itu, keadaan itu dinyatakan oleh Allah, dimunculkan oleh Allah. Ala wafqi ilmihi wa iradatihi azalan, sesuai cocok dengan ilmunya dan kehendaknya yang tidak berawal. Jadi Allah mengetahui segalanya nih. Yang Allah ketahui itu dinyatakan tiap-tiap waktu sesuai ilmunya. Berarti kamu ngapain? Kamu gak ikut apa-apa, gak ikut bantuin, gak ikut ngerewangin, gak ikut. Udah kita terima aja sesuai dimunculkan oleh Allah, cocok sama ilmunya. Lah kalau kamu sudah melihat yang demikian, kalau di ilmunya Allah kamu masuk neraka gimana? Ya sudah, mau gimana, mau di ilmunya masuk neraka, mau protes bagaimana? Bisa dirubah? Bisa? Ya nggak mungkin dirubah, di ilmunya Allah masuk neraka mau gimana?
Makanya orang-orang yang sudah sampai martabat tauhid itu apa? Nggak pernah takut sama neraka, ya nggak pernah teriming-iming sama surga. Kenapa? Oh, yang muncul itu bukan maunya saya, gitu loh. Yang muncul itu maunya Allah, cocok sama ilmunya Allah. Kalau di ilmunya Allah ada begitu, yang muncul begitu, nggak akan berubah nggak. Lah kalau kamu kok dimasukkan Allah ke neraka gimana? Ya asal Allahnya ridho aja nggak apa-apa. Asal itu atas maunya Allah, diridhoi oleh Allah ya nggak apa-apa. Artinya neraka nggak akan nyakitin hamba-hambanya yang dimasukkan ke neraka. Wong neraka itu nurutnya sama Allah apa sama? Emang kalau neraka, waduh saya nggak mau neraka pasti menyakitkan. Itu di ilmu kamu. Kayak ginilah, kamu saya ambilin batu nih, saya lempar. Waduh. Perasaan kamu, wah ini kalau kena benjut gitu kan. Itu kan di ilmu kamu. Nah di ilmunya Allah. Begitu dipukul, dak, keluar mani, wah enaknya. Bisa begitu? Nah bisa aja, lo kira nggak bisa. Kalau pikiran kamu benjut kan, itu kebiasaannya begitu. Jadi jangan ngukur Allah pakai ilmu kamu. Allah punya ukuran sendiri, Allah punya ketetapan sendiri gitu loh. Jadi segala yang muncul itu sesuai dengan ilmunya Allah dan kehendaknya Allah yang tidak berawal. Makanya ada riwayat dari siapa? Syekh Al-Qadhi Abdullah Al-Baghdadi yang menyatakan bahwa beliau pernah bermimpi dengan ketemu Rasulullah dalam keadaan bersedih. Ketika bersedih ditanya, ya Rasulullah ada apa? Hari ini aku melihat ada hambaku yang meninggal 1.500 orang. Hanya 2 orang yang matinya husnul khotimah, yang lainnya mati dalam keadaan kafir. Itu kejadiannya beratus-ratus tahun yang lalu. Udah sulit mencapai kedudukan husnul khotimah. Lalu Syekh Abdullah ini nanya, terus solusinya gimana ya Rasulullah biar kami bisa mati husnul khotimah? Tiap waktu ucapkan la ilaha illallah al-mawjud fi kulli makan, la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan, la ilaha illallah kulla yaumin huwa fisyan. Itu loh. Nah tapi kalau kamu zikir tapi gak paham ini bagaimana? Yang ngiler doang sama aja. Wong zikir itu harus ngerti maknanya gitu loh. Artinya setelah kamu ngaji ilmu ini, untuk mengingat yang kamu kaji tiap waktu zikir itu gitu. Untuk bangkitin ingatan kamu, oh tiap waktu Allah itu mewujudkan saya, tiap waktu. Hingga ketika pas akhir hayat kamu ingat bahwa yang matiin saya ya Allah. Adapun sebab yang datang nggak kamu gubris gitu loh. Mau sebabnya ditikam orang, sebabnya itu minum obat, sebabnya dikasih racun, sebabnya ketabrak mobil, nggak jadi sebab ini yang matiin saya, nggak gitu maksudnya. Kalau kamu kok bisa mati dalam keadaan itu, kamu mati husnul khotimah gitu loh. Tapi ketika kamu mati kok, ini gara-gara ketabrak saya mati. Kalau nggak ketabrak nggak mati, mati kamu su'ul khotimah. Gara-gara minum racun saya mati. Kalau minum racun nggak mati, matinya su'ul khotimah gitu loh. Jadi tiap waktu Allah itu mendohirkan segalanya sesuai dengan ilmunya. Di ilmunya Allah kamu mati waktu itu ya mesti mati. Mau minum racun ya mati, mau makan anggur ya mati gitu. Gak terus nih gara-gara minum racun saya mati, ini gak beres nih gitu loh. Jadi ini kajian ini membawa kamu bisa sampai meninggal dalam keadaan husnul khotimah kalau sampai kamu bisa ma'rifat tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita harapkan demikian. Terus Wallahu a'lam.
Ai ta'alukan tanjisian qadiman faqat kama alimta. Ta'aluknya hanya tanzizil qadim, al ilmu muta'alliqu bi jami'il wajibat wal jaiz. Al muta'alliq itu apa? Ya ta'aluk atau adepannya sifat. Adepannya apa ilmu itu? Hanya satu tanzizil qadim, artinya nyata. Azalan, enggak ada permulaannya, Allah mengetahui setiap keadaan. Baik yang muncul atau yang belum muncul. Terus Bijami'il wajibat ai kadatihi ta'ala, seperti dari Allah Ta'ala, wa sifatihi dan sifatnya Allah, asyamilati yang mencakup ilmi pada ilmu nafsihi, pada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faya'lamu, maka Allah ketahui bi ilmihi dengan ilmunya, anna lahu semuanya Allah, milik Allah ilman, ada ilmu. Wajib itu apa? Apa yang wajib yang Allah ketahui? Allah tahu semua perkara yang wajib. Apa yang wajib? Allah tahu yang wajib-wajib semuanya. Ya, yang ada pada dirinya. Itu wajib-wajib semua pada Allah itu. Zatnya Allah wajib. Sifat-sifat Allah wajib. Semua diketahui. Sifat Allah berapa sih? 20 doang. Sifat Allah berapa? Ya enggak terbatas. Sifat kesempurnaannya Allah itu enggak terbatas. Sifat yang sempurna ya bagaimana? Sifat yang sempurna ya bagaimana? Nah? Sifat yang layak dipuji. Semua sifatnya Allah, semua sifat yang layak dipuji itu bisa jadi sifatnya Allah. Jadi semua sifat Allah sempurna. Apa sempurna itu? Sesuatu yang layak dipuji. Kebalikannya apa? Gak ada orang hebatnya ente buta, yang gak ada orang buta dihebat-hebatin. Sayang dia orang buta. Kenapa? Karena sifat buta itu gak bisa dipuji, karena sifat yang gak sempurna gitu loh. Bisu yang gak sempurna. Kalau sifat yang layak dipuji adalah sifat yang sempurna. Adalah sifatnya Allah semua yang gak terbatas adalah sifat-sifat yang terpuji. Zatnya Allah ya diketahui, semua sifat-sifatnya Allah diketahui. Itu diketahui pada ilmunya atas dirinya sendiri. Sampai Allah itu tahu dirinya berilmu gitu loh. Dia tahu nggak dirinya berilmu? Ada orang tahu yang tahu ngomong ente itu sebenarnya pinter loh. Ah masa sih? Lah masa ente nggak ngerti dirinya ente pinter gimana sih? Ente itu pinter sebenarnya. Masa sih? Gimana kok kaget? Orang dirinya sendiri aja nggak tahu kan repot. Kalau Allah tahu keadaan dirinya sendiri, sampai keadaan ilmunya sendiri diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus wal jaizat aika khalqihi, seperti menciptakannya Allah Subhanahu wa ta'ala lil asya, pada segala sesuatu. Allah tahu yang jaiz apa? Ya yang diciptakan dia. Segala yang diciptakannya Allah tahu. Apa sih? Ya apa saja yang Allah ciptakan, yang ada ataupun yang tiada, yang udah nongol atau yang belum nongol, yang akan nongol atau yang enggak akan, Allah mengetahuinya. Terus wal mustahilat aika syari'ihi, yaitu seperti sekutu bagi Allah. Faya'lamu, maka Allah mengetahui anna maksudnya syarik itu ma'dum. Terus yang mustahil itu apa? Ya sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi pada Allah. Seperti apa? Kebalikan dari sifat-sifatnya Allah. Mustahil Allah itu ada sekutu, mustahil Allah itu punya anak, mustahil Allah ngantuk, mustahil Allah tidur. Allah tahu dirinya nggak mungkin terjadi itu semua pada
dirinya, dan semua yang mustahil yang enggak terbatas itu juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus wa inna ma ta'alaqa semuanya berta'alluq sifat ilmu bil wajibat wal jaizat al mustahilat li'annahu kalau semuanya ilmu kelakuan itu laisa tidak ada apa ilmu itu min sifat taksir sebagian dari sifat taksir bila fil qudrah wal iradah. Walidzalika karena hal itu lam tata'alaqa tidak berta'alluq qudrah iradah illa bil mungkin kecuali dengan perkara mungkin. Itlau ta'alaqata seandainya berta'alluq qudrah iradah bil wajibat dengan wajibat ta'asarata maka pasti akan membekas di qudrah iradah fiha di dalam wajibat al-wujud fiha al-wujudah pada wujudnya. Bayar jamu maka wajiblah apakah hasil awal adam atau tidak adanya. Bayar jamu maka wajib apakah haqaiq terbaliknya hakikat. Karena hakikat wajib karena hakikatnya wajib itu mana yang baru adam. Walau ta'ala kota seandainya berta'alluq kudrat iradah dan mustahilat asarata maka akan membekas keduanya fiha di dalam mustahilat al-wujudah pada wujudnya. Bayar jamu maka wajib apakah haqaiq karena hakikat mustahil mana yang baru wujud awil adam atau membekas pada adamnya. Bayar jamu tahsil hasil bahwa bi aksi makilah berwajibat pada amal. Terus bahwa yang namanya ilmu itu beda sama kudrat dan irodat. Kalau kudrat irodat hanya menta'aluki perkara jaiz, perkara mungkin. Beda sama ilmu. Kalau ilmu kepada keseluruhannya. Kenapa? Karena ilmu itu bukan yang kerjanya menciptakan, bukan yang kerjanya menimbulkan gitu. Kerjanya hanya menyingkap atau mendeteksi gitu, bukan memunculkan. Kalau kudrat irodat memunculkan, maka yang dikerjain kudrat irodat hanya perkara mungkin, bukan yang wajib, bukan yang mustahil gitu loh. Jadi jangan terus Allah itu mah bisa bikin apa aja, yang wajib bisa, yang mustahil nggak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, ini orang sableng namanya, kebablasan. Emangnya kenapa kalau Allah bikin wajib nggak bisa? Yang namanya wajib itu perkaranya ada. Wajib itu tarifnya apa? Sesuatu yang hubungannya dengan sesuatu nggak pernah ditemukan tiada. Berarti barangnya ini jadinya nggak pernah tiada gitu loh. Karena hubungannya dengan ada itu nggak pernah terpisah. Berarti dia keadaannya tetap ada. Nah, sesuatu yang keadaannya ada, gimana mau diciptakan jadi ada? Loh, barangnya sudah ada, mau dibikin jadi namanya apa? Tahsilul hasil. Kayak ada listrik udah nyala, mau ente nyalain bisa? Ada saklar dua nih, satu untuk nyalain, satu lagi gua nyalain lagi ya. Nah, ngapain udah nyalain lagi? Namanya tahsilul hasil gitu. Sudah nyata nyala kok mau dinyalain lagi, itu namanya tahsilul hasil. Lah sebaliknya, kalau Allah bikin yang mustahil gimana? Kalau Allah bikin yang mustahil namanya qalbul haqaiq. Mustahil itu perkara yang enggak pernah ditemukan adanya gitu. Perkara yang enggak akan pernah ditemukan adanya namanya mustahil. Lah kalau yang enggak pernah ada mau diadakan gimana? Namanya merubah hakikatnya sesuatu, itu enggak akan mungkin terjadi. Wong sesuatu yang enggak akan pernah ada kok mau diusahakan jadi
ada. Lampu mati mau ente nyalain namanya. Ini kok nggak nyala-nyala? Oh, lampunya mati mau dinyalain. Bisa? Tapi memang ini mati. Beda sama lampu yang siap hidup, siap mati. Itu bisa dinyalain, bisa dimati. Ini lampunya mati. Terus mau bisa? Ambilin lampu yang pedot loh, yang sudah putus tempel, nah, tolong nyalain dong, bisa? Enggak bisa, gitu. Itu namanya qalbul haqaiq, mau memutar balik fakta. Jadi yang mustahil itu enggak bisa enggak bisa nyiptain yang mustahil, bukan berarti lemah, gitu maksudnya. Jangan Allah kok enggak bisa bikin yang mustahil berarti lemah. Lemah itu kalau ada perkara jaiz nggak bisa dibikin, itu baru namanya lemah. Kalau mustahil memang nggak akan mungkin bisa dibikin, namanya aja mustahil gitu. Yang bisa dibikinnya bagaimana? Yang derajatnya seimbang gitu loh. Segala yang seimbang pasti bisa diciptakan. Allah yang milih mau naik, mau turun, Allah yang milih tuh. Tapi kalau derajatnya aslinya sudah ada, ya nggak bisa diadakan lagi. Ada barang ada, mau ya nggak bisa. Atau barang tiada, mau diadakan, ya nggak bisa, gitu loh. Jadi ilmu itu enggak berta'aluk seperti kudrat irodat. Kalau kudrat irodat hanya pada perkara jaiz, perkara mungkin. Tapi kalau ilmu itu pada keseluruhannya, yang wajib ya diketahui, yang jaiz diketahui, yang mustahil juga diketahui. Artinya pengetahuannya Allah tidak ada batasnya, nggak terbatas hanya pada satu perkara, tapi pada seluruh perkara, yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Nah, yang jaiz apa saja yang Allah tahu? Ya seluruhnya, apa yang bisa diketahui Allah tahu. Pasir di lautan banyak enggak? Banyak enggak? Banyak itu ada jumlahnya enggak? Mesti Allah tahu. Gitu dong. Tapi kan susah itu ente ngitungnya. Yang diukur pakai Allah, Allah yang bikin kok enggak tahu gimana. Daun di dunia banyak enggak? Ada jumlahnya enggak? Ya Allah tahu, gitu. Nafas kamu berapa sehari? Ada jumlahnya enggak? Bisa dihitung enggak? Bisa, lo hitung aja per menit berapa. Lo hitung, tinggal kaliin aja. Berarti per jam saya sekian, 24 jam sekian. Dan Allah taunya enggak cuma nafas kamu yang sekarang dalam keadaan maksiat atau taat, Allah tahu. Nafas kamu yang sekarang sedang dinaikkan derajatnya atau diturunkan derajatnya, Allah tahu. Gitu. Sempurna tuh. Enggak cuman taunya. Allah tahu kamu bawa beli ikan di rumah nih. Beli ikan dari pasar. Apa? Beli ikan buat apa? Buat makan bocah-bocah. Itu kan taunya kamu. Padahal di ikan itu nanti ada kucing yang ikut makan, semut ikut makan, ada ayam ikut notol makan. Kamu tahu? Ya enggak tahu lah. Allah jelas taunya, gitu loh. Di ikan itu nanti akan ada kucing gondol kepalanya, akan ada ayam yang ikut notol. Nah, kalau kamu ya enggak tahu, gitu loh. Allah semua kejadiannya diketahui oleh Allah, gitu. Jadi perkara jaiz apapun juga itu ada di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kulla yaumin huwa fisyan.
Ya, ini penjelasan tentang wajibnya kita mengetahui sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutnya akan datang bicara sifat hayat. Sifat hayat, sifat yang enggak punya ta'aluk. Kalau yang tiga ini, kudrat punya ta'aluk, irodat punya ta'aluk ilmu. Kita akan bicara sifat hayat, sifat yang enggak punya ta'aluk insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin nabi. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana darabna bi anana qatarabna وأننا أسرافنا على الله أشرافنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة أسولنا عوراتي وآمن راحتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تنسي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.